Assalamualaikum, welcome back. Nah, jadi sesuai judul di video kali ini, aku bakalan ngebahas tentang promil lagi. Dan kalian harus nonton videonya sampai habis, biar kalian nggak nanya ulang apa yang udah aku jelasin sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan yang belum aku jelasin di sini, bisa kalian letakkan di kolom komentar, nanti aku balas di sini ya guys. Nah, oke, sesuai judul di sini aku bakalan bahas soal biaya promil. Tapi biaya yang aku masuk di sini bukan rincian biayanya, karena di video aku yang sebelumnya aku udah pernah buat video tentang itu, tentang berapa biaya-biaya buat pemeriksaan saat promil kayak HSG, histeroskopi, analisa sperma, terus tes rahim dan segala macamnya aku udah pernah jelasin. Nanti link videonya aku masukkan ke description box, jadi kalian bisa langsung klik aja ya. Jadi berdasarkan pengalaman aku, promil yang aku maksud di sini itu adalah promil yang ke dokter ya guys, bukan promil yang kayak ke tukang kusuk atau ke tempat orang tua mandi kembang atau minta didoain dan bla 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 segala macem, karena aku nggak percaya sama yang kayak gituan. Ya walaupun sebagian orang mungkin kayak ada yang berhasil gitu, mungkin ya kayak karena kebetulan aja atau wallahu alam lah, aku kurang ngerti. Pokoknya di sini aku pengen ngasih tahu sama kalian para pejuang garis 2, mungkin kalian udah pengen banget punya anak, ada yang bertahun-tahun gitu kan ya. Aku tahu banget sih rasanya nggak enaknya diomongin orang ataupun kayak tuntutan sama keluarga dan lain sebagainya, karena aku udah pernah mengalami hal itu. Tapi syukurnya aku cuma 2 tahun aja. Kenapa? Karena kayak aku memberanikan diri buat promil. Nah, jadi untuk perjuangan-perjuangan aku yang aku program hamil itu udah aku ceritain di video-video aku yang sebelumnya. Di sini aku tuh kayak pengen nekanin lagi ke kalian. Kayak soal biaya sih lebih tepatnya, karena aku lihat nih ya, apalagi di kampung-kampung, karena kebetulan juga aku tinggalnya di kampung. Aku sering ngeliat pasutri yang belum punya momongan itu kayak ikhtiarnya itu belum belum terlalu kuat gitu lah. Kayak ikhtiarnya tuh kayak masih yang biasa-biasa aja, tapi dia ngerasa kayak ya udahlah, pasrah aja sedikasihnya. Nah kayak gitu ya, sebenarnya walaupun gak ada salahnya juga sih kita pasrah aja kan yang sedikasihnya, karena ya rezeki, anak, maut dan segala macam, jodoh juga itu semuanya udah ditentukan sama Allah gitu kan. Dari dokter promilnya aku dulu, dia tuh bilang bahwasanya pasangan suami istri yang udah nikah lebih dari setahun dan belum dikasih momongan atau belum punya anak itu ya, pasti ada yang salah dengan si suami ataupun dengan si istri. Nah guys, jadi di sini aku kayak agak curhat dikit ya sesuai judul, karena emang aku dulunya itu promil dengan modal nekat. Dalam arti kayak aku tuh sebenarnya nggak punya uang yang banyak gitu loh. Karena kayak sekarang tuh di otaknya kita, di pikirannya kita atau di pikirannya masyarakat itu orang yang program hamil harus punya uang yang banyak gitu. Nah ternyata itu tuh salah, dan aku sendiri tuh kayak udah kayak udah ngalaminya dulu gitu kan ya. Aku tuh kayak dulu tuh nggak ada uang sama sekali, bukan sama sekali ya, kayak ada tapi tuh nggak banyak, dan itu tabungan aku karena suami aku tuh belum kerja guys. Jadi suami aku tuh masih kuliah, jadi harusnya tuh kayak aku tuh takut kan untuk promil karena aku nggak punya pemasukan. Terus kalau cuma ngandelin tabungan aja kayak ya ampun seberapa sih tabungan gitu kan. Tapi aku tuh kayak sewaktu ditawarin buat promil sama si dokternya, aku tuh langsung jawab iya, nggak ada mikir, nggak ada bilang enggak, nggak ada. Pokoknya aku kayak gercep banget langsung bilang iya, karena ya udah sepengen itunya sih aku waktu itu punya anak. Jadi di video aku sebelumnya yang aku program hamil cuman habis 3 jutaan, nanti aku taruh di sini thumbnailnya, linknya nanti aku masukkan ke description box. Nah itu tuh bener banget. Jadi aku promil itu dulu ya, itu kurang lebih 3 tahunan yang lalu lah. Jadi cuman 3 jutaan aja guys, jadi murah banget. Nah tapi di sini aku mau nekanin ke kalian, itu tuh nggak jadi patokan, apalagi itu kan kejadiannya 3 tahun yang lalu, dan sekarang juga pastinya harganya tuh udah naik, dan kondisinya kita
para suami istri itu beda-beda kan. Mungkin aku tuh dulu kayak kondisinya kista, kalian nggak tahu sih itu kondisinya apa. Terus beda klinik, beda juga biaya, beda rumah sakit, beda juga biaya, apalagi beda dokter, sama beda biayanya gitu kan ya. Apalagi kita juga beda kota kan. Aku Promila di Medan, kalian entah di mana. Ya udahlah, bukan itu yang mau aku bahas di sini, karena aku bakalan bahas mental kalian di Promil itu jangan mikir ke biaya dulu gitu loh. Karena kayak apa ya, kalian ikhtiar aja dulu seberapa ada uangnya, kayak beraniin aja buat ke dokter, buat kayak, dok aku pengen nih punya anak, apa yang harus aku lakuin. Nah segampang itu kalian ngomong. Nah tapi aku note juga kalian harus cari dokter yang bagus di kotanya kalian. Nah karena menurut aku dokter itu beda-beda, nggak semua dokter juga pintar gitu kan ya. Mereka juga dulunya sekolah, ada yang niat emang pengen belajar, dan ada yang emang ya cuma pengen jadi dokter gitu kan. Karena aku udah nemuin beberapa dokter SPOG di kota aku, dan aku ngerasa itu gitu, ada dokter yang kayak cuman apa ya, beda gitu, dokter A sama dokter B ponisnya itu bisa beda. Nah kalian harus belajar soal itu. Jadi saran aku kalau misalnya kalian Promil, kalian harus cari referensi dulu, tanya ke teman-teman keluarga atau siapa, atau dari YouTube kayak gini kalian cari dokter terbaik di kotanya kalian tuh siapa, dokter kandungan ya. Nah kalau aku, karena aku tinggal di Medan, dokter Promilnya aku itu udah pernah aku sebutin sebelumnya, dan alamatnya, kliniknya aku juga udah kasih tahu. Kemudian nanti aku taruh di sini linknya juga, aku masukkan ke description box. Judul videonya itu adalah dokter kandungan terbaik di Medan. Nah siapa tahu dari kalian tuh ada yang rumahnya tuh wilayah Sumatera Utara, atau lebih dekatnya itu ke Medan gitu kan ya. Jadi kalian bisa kepengen gitu, pengen Promil ke dokter yang aku Promil kemarin, boleh langsung aja. Nah guys, jadi dulu tuh aku udah pernah cerita sih sebelumnya, tapi wis lah ya, sorry kalau misalnya kata-kata ini udah aku ulang. Nah jadi dulu tuh aku awalnya kenapa harus Promil, karena kayak setahun setelah merit aku tuh kena ISK, versi saluran kemih, dan pipis aja. Terus aku berobat lah ke dokter ya, terus dibilangnya katanya aku ada kista. Nah jadi aku cari dokter terbaik di kota Medan. Nah aku nemu si dokter ini. Terus si dokter itu ngasih aku 2 option gitu. Yang pertama, dia mau ngobatin kista aku, dalam arti kayak ngilangin si kista ini, tapi aku harus minum obat kayak sejenis obat pil KB gitu. Jadi aku nggak bisa hamil selama minum obat ini, dan itu harus dalam jangka waktu yang 2 tahun buat ngancurin si kistanya ini. Terus pilihan yang kedua, aku disuruh program hamil guys. Jadi, karena kata si dokternya kalau misalnya aku program hamil dan berhasil gitu ya hamilnya, si kistanya aku nih bakalan hilang dengan sendirinya. Karena hormonnya orang hamil itu sama dengan hormonnya kalau misalnya kita minum obat yang pil KB tadi. Nah makanya aku bilang tadi, tanpa berpikir panjang, tanpa mikir biaya, aku langsung bilang oke dok, aku Promil. Dan suami aku mungkin kayak agak kaget gitu, karena dia kayak nggak bisa berkata apa-apa ya, karena aku situasinya dia juga masih kuliah kan, dan aku bilang aku Promil. Dia juga mungkin mikir kayak, oh my god, Promil pasti mahal, aku harus ngejual apa nih. Nah kayak gitu mungkin kali ya. Tapi aku tuh kayak nggak mikir panjang, karena kalau misalnya aku milih option yang nomor 1, pastinya aku bakal lebih lama lagi punya anak gitu kan ya, karena aku harus minum pil KB selama 2 tahun, sedangkan suami aku bakalan belayar setelah dia tamat gitu. Kapan lagi kita mau punya anaknya gitu. Jadi aku mikirnya di situ, makanya kenapa aku langsung bilang ke dok aku Promil. Nah jadi si dokternya langsung lah ngejelasin tahap-tahap apa aja yang harus kami lakukan selama kami melakukan program hamil. Ya salah satunya itu kayak di awal itu pasti dokter selalu nganjurin buat pemeriksaan, karena kayak ini pas Sutri belum punya anak nih pasti ada masalah kan, kayak aku bilang tadi. Kayak harus diperiksa yang salah si suami atau si istri gitu. Kebanyakan dari tahap-tahap pemeriksaan itu lebih ke istri sih, karena kayak suami itu cuman kayak analisa sperma aja kan, melihat kualitas sperma si suami ini bagus atau enggak buat membuahi sel telurnya kita. Nah jadi akulah di sini orang yang paling banyak banget diperiksa
terus di USG sana sini, terus dilihat ininya, pokoknya apalah segala macam, dari mulai HSG, histeroskopi, terus ngeliat kondisi rahim dan semuanya itu di aku. Dan akhirnya guys, setelah melewati tahap pemeriksaan, alhamdulillahnya aku langsung hamil dong. Jadi aku nggak ngerti ya ini keberuntungan atau enggak. Makanya kalau misalnya ada dari kalian yang nanya, kakak dikasih vitamin apa kak, dikasih suplemen apa, dikasih obat apa sama dokternya biar hamil, nah aku bakalan jawab pasti aku tuh belum di tahap itu. Jadi aku tuh belum di tahap pengobatan tapi udah berhasil hamil gitu loh. Terus kalau misalnya ada yang nanya, wah mungkin kalaupun kamu nggak promil, kalaupun kamu tuh kayak nunggu dulu, kemungkinan kamu bisa hamil tanpa harus ke dokter dulu gitu loh. Ya menurut aku ya nggak juga gitu ya. Mungkin karena ada bantuan campur tangan si dokter juga kan, makanya kenapa aku bisa hamil. Karena waktu aku pemeriksaan histeroskopi guys, jadi histeroskopi tuh kayak dimasukin kamera ke dalam lubang vagina gitu, terus kayak dilihat itu kondisi sel telur rahim aku tuh bagus apa enggak, dindingnya itu kedebelan atau ketipisan atau ya normal. Nah apa segala macamnya itu kayak sekalian dicuci rahim gitu loh. Jadi semuanya tuh bersih karena masuk juga selang infus yang ngebersihin rahim aku pakai air infus itu. Nah jadi guys, yang aku pengen omongin ke kalian itu adalah ketika kita ikhtiar bersungguh-sungguh dan kita ikhlas menerima apapun hasilnya nanti, ya jalan kita tuh bakalan dimudahkan gitu loh. Kayak aku gitu kan, aku kayak nggak mikir uang aku bakalan habis. Walaupun di awal waktu aku promil, aku udah deketin di otak aku tuh kayak gini, oke Put, kamu ini udah mulai promil dan apapun hasilnya nanti kamu tuh nggak boleh menyesali gitu loh. Kayak aku tuh mikirnya aku bakalan lebih nyesel kalau misalnya nanti aku udah tua, udah berumur banyak gitu kan ya, tapi aku belum dikasih momongan karena aku tuh kayak kurang usaha gitu loh. Jadinya kayak aku nyesel kan, oke kenapa ya dulu aku nggak promil gitu, nggak usaha yang sungguh-sungguh gitu loh. Kenapa ya dulu aku takut uang aku habis hanya karena hanya karena aku kepengen ini dan itu gitu loh. Karena ya bagi aku tuh kayak anak tuh penting banget, keturunan tuh penting banget. Walaupun di luar sana mungkin ada sebagian orang yang gak apa-apa lah gak punya anak, hidup berdua sama suami juga seru gitu kan, tapi aku tuh enggak kayak gitu. Terkadang ada juga nih orang kampung lah gitu ya, kayak tetangga aku, kayak susah banget ya punya anak, ngeluh gitu, susah banget ya hamil dan umurnya tuh kayak udah kepala 3 atau bahkan ada yang kepala 4 gitu kan ya, belum hamil juga. Terus aku nanya kan, udah berobat kemana aja bu gitu kan, udah banyak, udah USG kesini. Terus apa kata dokternya gitu kan, entah apa kata dokternya, nggak jelas kayak gini. Nah kayak gitu tuh yang aku kurang suka, kayaknya aku tuh gerem gitu, gemes gitu ya, kayak pengen ngomongin tapi takut dianya tuh sakit hati gitu. Tapi aku kayak ngerasa nih orang tuh kayak nggak sungguh-sungguh banget si promilnya gitu, kayak nggak jelas. Kalian tuh kayak harus ya harus aktif gitulah waktu promil, karena kita kan udah ngeluarin uang gitu kan ya, kita udah bayar si dokternya. Jadi tanya aja apa yang pengen kalian tanya gitu loh kan. Kalau misalnya dokternya itu kurang benar atau kurang bagus menurut kalian, ya kalian ganti gitu lah ke dokter yang lain yang lebih bagus, yang lebih lebih gampang lah gitu buat ngejelasin ke kitanya, orang awam yang bukan orang kedokteran gitu. Karena menurut aku dokter yang bagus itu adalah dokter yang penjelasannya itu nyampe ke pasiennya, yang mana pasiennya itu sama sekali nggak ngerti gitu masalah dunia kedokteran, kerahiman, dan pokoknya yang terdeliti lah. Lanjut ke promil aku tadi. Nah intinya ya setelah aku berhasil, jadinya setelah aku melahirkan gitu kan ya, alhamdulillahnya aku tuh nggak pernah nyeri lagi pas haid. Karena masalah aku sebelum aku punya anak itu, kayak aku tuh kalau misalnya menstruasi tuh kayak parah banget nyerinya, kayak mau pingsan gitu lah, nggak bisa beraktivitas apa-apa kalau misalnya nggak minum obat yang aku minum waktu itu Peminak. Nah syukurnya setelah aku melahirkan itu tuh hilang. Jadi aku mikirnya oke, kista aku sekarang udah sembuh, udah nggak ada.
Nah jadi kalau misalnya ada yang nanya, Kak kasih saran dong buat kita yang minim biaya ini, gimana ya buat bisa promil. Nah oke, aku mau kasih tahu caranya ya, cara hematnya ala aku. Nah jadi kalian mulai aja, pokoknya mulai aja kayak yang aku bilang tadi. Kalian search dulu, tanya-tanya ke orang dulu, dokter mana yang promilnya tuh bagus gitu. Dan aku rasa nggak semua dokter kandungan tuh bisa untuk diajak promil gitu loh, karena ada nih ternyata dokter kandungan yang spesialis infertility kalau nggak salah namanya ya, dokter kandungan spesialis infertility. Pokoknya mereka tuh kayak kelompok dokter kandungan yang spesialis buat pasutri yang nggak lama punya anaknya gitu, atau pengen berjuang punya anak lah gitu istilahnya. Nah kalian cari dokter kandungan yang kayak gitu. Nah setelah kalian nemu, Kak tapi aku takut nih biayanya banyak, nggak usah takut, pokoknya kalian aja datang aja dulu. Karena kalau misalnya datang sekedar konsultasi dan USG paling berapa lah ya, palingan juga cuma 500 ribuan doang. Nah masa sih nggak punya uang 500 ribuan, tapi kalau misalnya kalian nggak punya juga ya ditabung dulu uangnya supaya nyampe 500 ribuan itu. Nah kalau misalnya udah nyampe nih 500 ribuan, kalian datang nih ke dokter kandungan yang terbaik di kotanya kalian itu, terus kalian konsultasi dan bilang yang kayak aku bilang tadi, dok kita pengen punya anak nih, udah sekian tahun married tapi belum punya anak gitu. Terus kalau misalnya kalian udah punya riwayat berobat ke dokter kandungan dan apa yang dibilang dokter itu, kalian kasih tahu aja nih ke dia. Misalnya, dulu dok aku udah pernah berobat nih ke dokter ini, tapi dibilang dia katanya aku ada masalah di sel telur, atau masalah di sperma suami, atau masalahnya di kista, atau apalah segala macem. Nah kalian konsultasiin kayak gitu. Nah pasti setelah itu nanti dokternya nyarani buat melakukan pemeriksaan ulang, atau sama si dokternya itu kalian di USG balik, di transvaginal balik. Setelah itu baru nanti kalian di guide ke dokternya buat ngelakukan langkah yang selanjutnya. Kak tapi langkah selanjutnya itu berapa ya biayanya? Nah kalian nanya ke dokternya, kayak aku dulu nanya. Pokoknya kalau misalnya waktu promil itu kan oke, yang pertama kalian harus HSG dulu. Oh ya dok, HSG-nya tuh harganya berapa ya? Gak usah malu, tanya aja dulu sama dokternya. Nah nanti dokternya bakalan ngasih tahu nih, kayak yang dokter aku dulu, dia bilang saya kurang tahu sih biayanya berapa, tapi biasanya itu kayak di laboratorium atau rumah sakit besar gitu, kata dia gitu. Nah dia ngasih surat apa ya, rujukan gitulah, supaya aku di HSG, bisa di HSG di rumah sakit itu kan. Dan si dokternya tadi itu, dokter promilnya aku ya, bagusnya dia kasih 2 formulir gitu. Jadi kayak aku bisa ngebandingin kan untuk harganya. Jadi sebelum aku HSG, aku teleponin dulu nih si laboratoriumnya, aku tanya harganya. Dan ternyata pas aku telepon di laboratorium yang A tuh harganya HSG-nya waktu itu ya 3 tahun yang lalu cuma 750.000, dan di laboratorium yang B harganya 1.500.000. Gila, 2 kali lipat kan. Makanya kenapa aku bilang kalian harus cari apa ya, kita tuh kayak harus aktif, harus pinter kita lah, namanya juga kita minim biaya dan pengen punya anak kan. Jadi kita tuh harus aktif, harus rajin searching di Google, atau harus sering kayak gini nonton video-video tentang promil sesuai masalahnya kalian kayak gini, biar uang kalian tuh nggak kebuang sia-sia dan seberhasil. Kak untuk langkah yang selanjutnya uang aku belum cukup nih. Ya udah nggak apa-apa kalau misalnya belum cukup. Oke dok, kayaknya soalnya nih ya, kalian udah HSG, terus kalian disuruh langkah selanjutnya itu kayak analisa sperma, atau histeroskopi, atau cek dinding rahim, cek sel telur, dan lain sebagainya. Tapi kayak uangku nggak cukup gitu kan, dok ternyata uangku nggak cukup gitu loh. Boleh nggak ya aku kayak stop dulu gitu, kayak aku pengen ngumpulin uang dulu. Nah kalian bisa ngomong kayak gitu ke dokternya, biar supaya dokternya itu lebih apa ya, lebih paham lah sama keadaannya kalian. Karena kan juga kita minim budget kan, jadi nggak usah dipaksa juga, nggak usah dipaksa buat ngutang ke keluarga atau ke tetangga atau ke pinjaman online, nggak perlu lah. Terus
kalau misalnya kalian udah usaha sungguh-sungguh yang kayak gini, kayak yang aku bilang tadi, untuk hasilnya apapun itu kalian kudu ikhlas guys. Jadi ternyata ikhlasnya kita, legowonya kita itu kayak lebih memantapkan jalannya kita gitulah. Kayak lo ikhlas berarti ya gue kasih lah, kata Allah gitulah istilahnya, ya pasti lo gue. Nah pokoknya gitu, intinya kalian harus ikhlas. Jadi kalian tuh ngejalaninnya itu nggak tertekan, pas ngeluarin duitnya itu kayak nggak sambil nangis gitu. Terus apapun hasilnya nanti, dikasih atau nggak dikasihnya, ya balik lagi semua itu adalah kehendak Allah. Tapi ya nalarnya aku dan menurut aku nih ya, setiap perempuan itu bisa punya anak selagi perempuan ini punya rahim, gitu sih. Nah jadi kalau misalnya selama ini mungkin kalian semuanya pada belum dikasih, mungkin emang belum waktunya, atau mungkin usaha kalian, ikhtiarnya kalian yang belum sungguh-sungguh, atau kalian doanya juga belum bener gitu kan ya, atau kalian sedekahnya kurang banyak, atau kalian yang kurang, ya itu tadi, kurang sungguh-sungguh gitu usahanya, kayak sepele aja gitu. Kalian jangan sampai yang aku bilang tadi menyesal di hari tua, karena itu nantinya pasti nggak enak banget. Aku melihat nih tetangga aku di kampung tuh ada 2 pasutri yang sampai usia tuanya mereka belum punya anak. Ya walaupun pada akhirnya mereka ngangkat anak sih, kayak anak angkat gitu, tapi kayak oh my god, hidupnya itu ternyata kurang seru ya, apalagi anak angkat itu pasti cuma 1 doang gitu kan ya. Makanya kenapa aku bilang kayak ayo dong para pasutri semangat gitu, kayak banyakin lagi doanya, perkuat lagi ikhtiarnya. Oke, jadi segitu aja video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga kalian semua para pejuang garis 2 cepet dikasih momongan, cepet dikasih keturunan, dan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.